Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada siang hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai bintitan. Sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami yang namanya bintitan. Banyak beredar di masyarakat mitos-mitos dan fakta-fakta tentang bintitan tersebut. Di sini kita akan mengupas satu persatu mengenai mitos dan fakta bintitan. Nah, bintitan disebabkan karena mengintip. Jelas ini adalah mitos. Bintitan, bahasa medisnya adalah hordeolum, merupakan peradangan pada kelenjar yang berada di kelopak mata. Umumnya disebabkan karena infeksi bakteri. Berdasarkan letaknya, hordeolum atau bintitan terbagi menjadi dua, yaitu di dalam atau hordeolum interna dan di luar atau hordeolum eksterna. Nah, pada gambar di samping, yang atas adalah hordeolum interna atau yang letaknya berada di dalam karena dia bintitannya berada di dalam kelopak mata atau pada area fornix. Sedangkan gambar di samping yang bagian bawah itu adalah hordeolum yang letaknya di luar atau hordeolum eksterna. Nah, penyebabnya karena timbulnya sumbatan. Jadi ada sumbatan pada kelenjar minyak di mana sumbatan tersebut apabila disertai dengan higienitas yang kurang baik, maka timbul infeksi. Nah, karena timbul infeksi, terjadi peradangan, muncul gejala berupa benjolan, kemerahan, bengkak, nyeri, dan terasa mengganjal. Seperti itu. Jadi penyebabnya adalah infeksi akut. Jadi bukan karena mengintip. Nah, apakah bintitan menular melalui tatapan mata? Jadi statement ini adalah mitos. Seperti yang tadi sudah kita bahas, penyebabnya adalah infeksi. Bakteri yang menyebabkan adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini tidak bisa terbang begitu saja di udara. Jadi bakteri ini membutuhkan sebuah media, jadi sebuah perantara. Jadi ketika jadi resiko-resikonya adalah kita bisa terkena bintitan apabila kita bersalaman dengan penderita bintitan yang baru mengucap mata. Jadi ada bakteri Staphylococcus aureus pada penderita bintitan, kemudian pasien itu mengucap mata, otomatis bakterinya pindah ke tangan penderita tersebut. Lalu kita salaman, otomatis bakteri yang dari tangan pasien menyentuh tangan kita, dia akan berpindah. Lalu tanpa kita sadari, tangan kita tanpa dicuci terlebih dahulu menyentuh wajah, menyentuh bagian mata. Oleh sebab itu bisa meningkatkan risiko terjadinya bintitan. Kemudian risiko menderita bintitan adalah pada pasien diabetes, dermatitis seboroik, dan kadar kolesterol yang tinggi. Kenapa? Karena pada pasien-pasien tersebut kondisi dari minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak tersebut, dia biasanya lebih kental atau lebih pekat. Oleh sebab itu rentan terjadi sumbatan. Nah, sumbatan disertai infeksi ya bintitan itu. Jadi tidak bisa berpindah melalui tatapan ya, tidak bisa menular melalui tatapan. Tidak membersihkan kosmetik pada area mata dapat menyebabkan bintitan. Ya, ini adalah fakta. Karena kosmetik seperti eyeshadow, eyeliner, terus maskara, dia serbuk-serbuknya bisa menyumbat dari muara kelenjar meibum ya, di mana muara kelenjar meibum itu berada di pangkal bulu mata, otomatis bisa timbul sumbatan. Nah, sumbatan itu bisa menyebabkan infeksi seperti yang tadi sudah kita bahas di awal. Jadi ini adalah fakta. Jadi kita harus sering-sering setelah memakai make up, kita harus sering-sering bersihkan. Tidak boleh memakai lensa kontak saat bintitan. Jelas ini adalah fakta. Kenapa? Karena pada kondisi mata yang bintitan itu rentan sekali terjadi pecah. Jadi timbilannya atau bintitannya itu pecah. Nah, biasanya isinya berupa nanah. Jadi otomatis ketika kita memakai kontak lensa, otomatis tidak jarang nanah tersebut bisa menempel ke dalam kontak lensa sehingga higienitas dari kontak lensanya tidak terjaga dengan bagus,
maka bisa timbul infeksi berupa konjungtivitis atau bahkan keratitis. Jadi lebih disarankan untuk tidak memakai kontak lensa pada saat bintitan, diganti dengan kacamata saja yang relatif lebih aman. Ya, kompres hangat dapat membantu menyembuhkan bintitan. Ini fakta ya, karena fungsi dari kompres hangat itu 1. Mengurangi nyeri, 2. Meredakan pembengkakan, 3. Melunakkan sumbatan. Seperti yang kita tahu, yang terserang itu adalah kelenjar minyak. Jadi kenapa kompres hangat bisa melunakkan? Karena ya namanya minyak, kalau seumpama kita berikan sesuatu yang hangat atau yang panas, otomatis dia akan mencair, dia bisa melunakkan sumbatan sehingga bisa lebih sumbatan bisa hilang seperti itu. Caranya bisa menggunakan handuk atau kapas yang telah direndam air hangat. Frekuensinya yaitu 2 hingga 4 kali dalam sehari dengan durasi 5 hingga 10 menit. Ingat ya, jangan ditempel terus kita tidak angkat sampai 10 menit, jangan, itu nanti jadi luka bakar karena kulit kelopak mata itu tipis. Jadi ditutul, lepas, ditutul agak lama baru dilepas hingga 5 sampai 10 menit. Nah, apa saja yang harus kita lakukan pada saat timbul atau kita menderita bintitan? Pada dasarnya, bintitan itu bisa sembuh sendiri atau self-limiting disease dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Tapi kita harus memastikan tidak semua benjolan pada kelopak mata adalah bintitan. Bisa saja penyakit mata yang lain, contohnya keganasan atau yang lainnya. Jadi gimana kita harus konsultasi dengan dokter spesialis mata. Nah, biasanya ketika kita terdiagnosis bintitan atau hordeolum, biasanya dokter mata menyarankan 1, kompres hangat seperti yang tadi sudah dijelaskan fungsinya. 2, biasanya diberikan anti nyeri untuk mengurangi nyeri. Kemudian biasanya diberikan antibiotik, baik itu antibiotik minum maupun antibiotik salep atau tetes. Kemudian biasanya disarankan untuk selalu menjaga kebersihan mata, eyelid hygiene, seperti membersihkan kelopak mata dengan sabun bayi, seperti itu. Atau sekedar mencuci tangan pada saat akan menetesi atau memberikan salep pada mata. Apabila kompres hangat, anti nyeri, antibiotik itu sudah kita lakukan, tapi bintitan tidak kunjung hilang, maka tindakan berikutnya adalah tindakan operatif. Biasanya dokter akan menyarankan untuk dilakukan insisi, yaitu kita buka, kita bikin jalan keluar untuk nanah yang terjebak di situ. Jadi kita keluarkan seperti itu. Nah, bintitan boleh dipecahkan sendiri, ini mitos ya, karena bintitan itu tidak boleh dipecahkan sendiri karena 1, dia bisa menyebarkan infeksi. 2, bisa memperparah peradangan. Karena kan kita banyak manipulasi. Iya, kalau langsung pecah, kalau tidak langsung pecah kan otomatis akan semakin memerah, semakin area-area kelopak mata di sekitarnya juga akan semakin meradang. 3, menimbulkan bekas luka yang tidak baik. Karena memang kalau bintitan di luar, biasanya kita arahin sisinya itu searah dengan serat dari kulit. Kalau seumpama kita pecahkan sendiri, otomatis kan bentuknya jadi semakin tidak beraturan, otomatis bisa timbul bekas luka yang kurang bagus, kurang estetik, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mencegah supaya kita tidak menderita bintitan? Pada dasarnya, karena bintitan itu disebabkan oleh infeksi, yang pertama adalah higienitas harus terjaga, yaitu tidak mengucek mata, selalu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh wajah atau area mata. Tidak memakai kosmetik yang kadaluarsa, karena kosmetik yang kadaluarsa merupakan media yang bagus untuk pertumbuhan kuman. Lalu segera menghapus riasan pada area mata, dan selalu menjaga kebersihan lensa kontak apabila kita sering memakai lensa kontak. Seperti itu. Satu lagi, kalau seumpama kita sering berada di luar ruangan, yang sering aktivitas sering outdoor yang banyak debunya, kita lebih sarankan memakai kacamata pelindung supaya tidak mudah terjadi infeksi. Seperti itu. Sekian paparan dari saya. Terima kasih.